pantas terlahir menjadi dongengnya. Peran yang kita mainkan adalah kehidupan yang kelam. Masih jelas dalam ingatanku akan jerit tangis yang tertahan itu. Aku dan kaumku saat itu tak lebih dari hewan kurban yang dengan liar dan ganas dimangsa orang-orang berhati serigala. Ya, masih segar dalam ingatanku bagaimana aku dimangsa orang-orang berhati Nero di tengah-tengah kobaran api yang melahap bangunan demi bangunan bertingkat. Sementara di jauhnya orang-orang lapar berteriak dengan suara-suara yang aneh sambil menggasak berbagai benda, apa saja yang di hadapan mereka. Dan kini, apa artinya reformasi? Apa artinya menangisi nasib hitam yang telah meruntuhkan jiwaku dalam kolam? Apakah hukum telah berpihak kepada orang seperti diriku? Atau malah dibuang ke dalam tong sampah untuk kemudian dilenyapkan dengan kobaran api dan bensin? Apa jadinya? Mengapa nasib yang demikian hitam ini menimpa diriku dan teman-temanku hanya dianggap sebagai isapan jempol belaka? Orang bilang Komnas HAM akan memperjuangkan nasibku hingga aku mendapatkan keadilan yang setimpal dengan apa yang aku derita. Itu hanya ramai di koran-koran saja. Sementara itu, deretan lelaki hidung belang itu tak pernah ditangkap. Dan juga pula para penembak gelap itu yang membunuh para siswa dan juga kekasihku tak pernah pula bisa ditangkap dan diseret ke muka pengadilan. Apakah yang terjadi di bulan Mei itu akan hanya dianggap sebagai fiksi? Semacam lakon yang dibikin haru dan sedih? Tidak! Semua itu adalah kenyataan yang tidak bisa kuhapus. Begitu juga dalam ingatanku. Dan juga ingatanmu yang memperkosa diriku dengan muka yang menyebalkan. Sekali lagi, pembunuhan yang terjadi di bulan Mei itu tidak bisa pula kau hapus dalam ingatanmu. Meski saat ini kau sedang duduk tenang-tenang saja sambil menghisap rokok kesukaanmu di tempat yang jauh. Aku yakin kau dan aku sama menderitanya.
kecuali kau telah menjelma menjadi iblis yang merajai kegelapan. Dengar, dengan segenap penderitaanku, aku kutuk kau hingga hari perhitungan kelak, yang sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mengelak dari kepastian hukumnya. Ya Tuhan, aku serahkan padamu, semata padamu. Kini setiap malam selalu kurindukan kekasihku hadir di sisiku. Tidak hanya sekedar memelukku, tetapi juga membelai rambutku. Tetapi di mana kekasihku berada? Orang-orang bilang tubuhnya hangus dibakar api. Entah apa kesalahannya. Sebagian mengatakan ia mirip dengan Intel. Sebagian lagi mengatakan ia mirip dengan provokator dari pihak lawan. Sungguh semua tuduhan itu tidaklah benar. Bagaimana mungkin ia bisa melakukan hal yang tidak diketahui bahkan dikuasainya? Ia hanya seorang kuli bangunan yang kerjanya serabutan. Ia memang memiliki gelar lulusan perguruan tinggi negeri yang ternama di negeri ini. Sayangnya ia tidak mempunyai koneksi sehingga tidak bisa menjadi pegawai negeri. Karena tidak punya uang jutaan rupiah sebagai uang pelicin. Mereka yang berkuasa di negeri ini di hadapan dirinya benar-benar telah menjelma menjadi seekor naga yang lapar dan liar, memangsa apa saja. Oh, kau yang mati di tengah-tengah kobaran api. Sekelompok orang mengejarnya dan menyuruhnya masuk ke sebuah bangunan bertingkat, yang kemudian dibakarnya bangunan tersebut setelah barang-barang yang berada di dalamnya dijarah mereka. Dari dunia mana mereka datang? Apa agama mereka? Mengapa api dan batu harus bicara? Mengapa mereka yang jelas-jelas telah menjatuhkan negeri ini ke dalam jurang peradaban yang gelap ini masih ongkang-ongkang kaki, terbebas dari segala jerat hukum? Kok berani-beraninya mereka yang terpidana korupsi masih mencalonkan menjadi wali kota, bupati, gubernur, malah presiden? Negeri apakah ini?
Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan bangunan bertingkat itu? Apakah suara ledakan yang kudengar itu adalah suara bom? Jika iya, mengapa bom sering benar meledak di negeri ini? Tangki air mata nyata tidak hanya bedah di Aceh, Ambon, Bali, Jakarta, dan kota-kota tak terduga lainnya dalam peta, tetapi juga bedah dalam diriku. Aku tidak bisa melupakan kata-kata yang diucapkan oleh lelaki yang telah menghinakan diriku. Disuarakan dengan nada yang keras dan penuh kebencian. Perempuan, katanya, kau cuma seonggok daging yang tidak hanya enak dipandang tetapi juga ditunggangi. Kau tidak lebih dari akar malapetaka dalam dunia ini. Kaulah penyebab kejatuhan Adam dari tanah sorga. Dan kini aku harus menanggung segala siksa demi segala lapar dan haus sirna dari tubuhku. Ayo buka bajumu. Saat itu aku benar-benar ketakutan melihat sorot pandang matanya yang merah padam seperti orang mabuk yang kerasukan setan. Dengan kasar dibukanya bajuku secara paksa dan diseretnya tubuhku ke pojok bangunan yang gelap. Terlahir menjadi dongengan. Peran yang kita mainkan adalah kehidupan yang kelam. Saat seperti ini, aku tidak bisa melupakan malam itu. Aku tidak bisa melupakan kata-kata yang kau ucapkan malam itu sebelum kau benar-benar pergi meninggalkanku selama-lamanya. Ya,
Malam itu kau tidur di rumahku. Aku begitu kangen, begitu rindu kepadamu. Ya, kita tidak melakukan apa-apa saat itu, selain hanya berpandangan dan berpelukan. Setelah kau ucap kata-kata itu, kalimat-kalimat cinta yang memabukkan itu, telah kau tiup jendela dan pintu kamarmu. Malam yang berudara buruk, dengarlah ringkih kuda itu. Larut malam ini aku di sisimu. Aku dan kau tersenyum saat itu, seakan tahu apa yang bergelora di dada. Dengan pelan dan lembut, kau dengar daun jatuh berguguran di luar jendela. Kita hanya terlahir sebagai dongengan, bisikmu. Kita begitu koyak oleh harapan purba. Abu kelahiran kita hanya pantas menjadi dongengan, santapan nasib yang bengis. Kekayaan kita adalah kemiskinan kita, adalah rumah kita yang lembab oleh air mata. Kita hanya pantas menjadi dongengan. Salak anjing ngusap pendengaran, deruk kereta memecah kebisingan, kata-kata yang menggumpal di dalam dada. Beku tak bersuara, menyumpah matahari hitam di gilas ruang dan waktu negeri kelam. Kita hanya pantas menjadi dongengan. Ya, hanya pantas menjadi dongengan. Sungguh, aku tidak bisa melupakan kata-kata yang kau ucapkan itu. Ketika angin dingin bersiutan di luar jendela, menggugurkan liburan dedaunan, aku tidak bisa melupakan pancaran matamu yang hangat dan lembut. Ya, aku tidak bisa melupakan semuanya, termasuk pancaran dan kata-kata lelaki jahanam yang telah merenggut kegadisan diriku. Aku tidak bisa melupakan segalanya. Oh, maut yang telah mengendap dan mengintai diriku di dalam dadaku. Seberapa detik lagi kah nyawa ini kau paut dari tubuh yang penuh luka ini? Oh, seberapa detik lagi kah kebahagiaan itu harus kujelang? Bulan yang memulas langit dengan warna darah, mengundang ribuan kelelawar dari goa dadaku dengan suara yang aneh. Sungguh, aku
Aku begitu merindu cahaya matahari. Malam terasa beku, sepadat es di ruang waktu. Sedang doa-doa para pelayat, genangan air sisa hujan, bau kembang setaman, dan bau kemenyan bersatu menjadi satu. Syaraf-syarafku terasa kaku. Oh maut, konser apa lagi yang akan kau mainkan di kematianku ini? Sedang Tuhan begitu sulit digapai dari kegelapan-kegelapan yang kualami. Jam berapakah ini? Ya Tuhan, waktu begitu cepat berlalu. Hidupku tidak berubah pula. Jika ini memang ujian yang harus kujalani dengan tangan dan kaki yang berdarah-darah, maka aku akan jalani ini dengan sepenuh hati, dengan kesabaran tanpa batas. Ya Tuhan, jika ini memang siksa darimu, maka akan aku jalani ini dengan ikhlas dan ketabahan. Ya. Apapun yang kau berikan kepadaku, aku akan terima semuanya dengan lapang dada.